Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mesa Febriani dengan NIM 23164020111108, berasal dari Prodi S1 Keperawatan Lokal C. Saya akan menjelaskan resume materi kewarganegaraan dari pertemuan 1 sampai 6 untuk ujian UTS dengan matkul kewarganegaraan. Secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dengan istilah warga negara. Selanjutnya, ia juga berkaitan dengan istilah pendidikan kewarganegaraan. Dalam literatur Inggris, ketiganya dinyatakan dengan istilah citizenship, dan citizenship education. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 16, Pasal 1 Ayat 2. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, penjelasan pasal 37. Ontologi PKN adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status warga negara dapat meliputi penduduk yang berkedudukan sebagai pejabat negara sampai dengan rakyat biasa. Selanjutnya, materi pertemuan kedua yaitu landasan dan dinamika kewarganegaraan. Urgensi kewarganegaraan, membangun kesadaran kewarganegaraan, membentuk sikap dan perilaku sebagai warga negara yang baik. Landasan historis, ditegakkannya Pancasila sebagai dasar negara. Landasan sosiologis, meningkatnya pluralitas masyarakat yang memerlukan pemahaman tentang keberagaman. Landasan yuridis, Undang-Undang 1945 yang mewajibkan PKWN sebagai mata pelajaran di sekolah. Dinamika dan tantangannya adalah perubahan nilai dan tantangan global seperti perkembangan teknologi dan globalisasi. Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, yaitu identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari kata identity atau Inggris. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seorang atau jati diri. Identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia karena 1. Bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. 2. Identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut karena dapat mempersatukan negara bangsa. Dan 3. Identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Selanjutnya, materi pertemuan keempat, unsur, dinamika, dan tantangan identitas nasional. Dinamika adalah perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi persepsi tentang identitas nasional. Tantangannya, globalisasi yang membawa arus informasi dan budaya dari luar yang dapat mengancam keutuhan identitas nasional. Dan contohnya, penggunaan media sosial yang dapat mempengaruhi pola pikir dan identitas masyarakat. Menurut integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi lima jenis, yakni integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Uraian secara berturut-turut. Integrasi politik. Dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut atau antara penguasa dan rakyat guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipasi. Lanjut, integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadi wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Di sisi lain, integrasi ekonomi adalah penghapusan atau pencabutan hambatan-hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antar keduanya. Misal, peraturan, norma, dan prosedur, dan pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan itu. Integrasi sosial. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan.
Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem, nilai, dan lain sebagainya. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misal suku, agama, dan ras. Selanjutnya, kebijakan strategi yang sebaiknya dilakukan di Indonesia yaitu memperkuat nilai bersama, membangun fasilitas, menciptakan musuh bersama, memperkokoh lembaga politik, membuat organisasi untuk bersama, menciptakan ketergantungan ekonomi antar kelompok, mewujudkan kepemimpinan yang kuat, menghapus identitas lokal. Adapun integrasi politik dibagi 5, yakni integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku perilaku atau integraf. Tantangan dalam membangun integrasi yaitu dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi akan datang di dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang akan berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. A few moments later.